Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian kampas rem depan ya guys ya. Jadi kampas rem depan saya ini udah habis ya guys. Jadi kurang lebih saya pakai hampir 2 tahunan. Dan untuk berangkat kerja, pulang pergi luar kota ya guys ya. Jadi dari rumah saya ke Semarang, dari rumah saya ke Kendal ya, Kaliwung Kendal. Jadi saya udah 2 kali pindah kerja ya, dari Kendal terus ke sekarang di Semarang kotanya. Nah, adapun kampas rem yang saya pakai sebelumnya itu adalah Daytona ya guys ya. Daytona Super Stock ya. Jadi ini Daytona yang paling versi basic paling rendah ya. Nah, yang saya beli harganya kalau nggak salah waktu itu 33 ribuan, kisaran itulah ya. Nah, ini udah hampir 2 tahun buat luar kotaan, dia udah habis ya guys ya. Jadi ini habisnya agak miring juga ya, nggak rata ya. Nah, jadi ini nggak rata, ini bukan salah kampas remnya ya, emang karena apa, cara kerja remnya kan yang satu diem, yang satu yang gerak ya. Jadi potensinya untuk miring tuh pasti ada ya, apalagi ini kan dipakai as gini ya. Kalau asnya kotor otomatis pergerakannya kan nggak lancar ya, biasanya seperti itu. Oke, jadi kembali ke topik lagi. Jadi intinya ini udah habis, ini udah saya lepas ya guys. Nah, untuk produk yang saya pakai ini, saya nyoba produk dari YSP by FCC guys ya. Kampas rem takaran depan baru Techno Specialty New Beat for Honda 1 set YSP ya. Jadi YSP ini bisa dibilang brandnya FCC ya guys ya. Jadi kalau dulu FCC itu menjual menjual, ini kan saya kebetulan beli kipas rumah roller juga ya buat motor saya ya. Jadi kalau dulu itu kan sebelum berubah jadi YSP kan FCC menjual produknya ini dengan brandnya sendiri FCC guys ya. Mungkin karena kesepakatan dengan pabrikan lain mungkin ya, saya juga kurang tahu. Karena FCC ini kan pabrik supplier ya, manufaktur, jadi dia bikin part untuk pabrikan lain ya. Ya mungkin kesepakatannya mereka bahwa FCC nggak boleh menjual produknya mereka, pabrikan yang disuplai sama FCC dengan merek FCC, harus merek lain, mungkin seperti itu ya, saya kurang tahu ya guys ya. Makanya sekarang berubah jadi YSP. Jadi ini kan Unit 4 teknologi pengecekan diproduksi PT FCC Indonesia, didistribusikan YSP Motor Part Jakarta Indonesia ya. Jadi YSP ini sebagai distributornya aja lah gitu ya, bukan FCC langsung. Ya itu kira-kira seperti itu menurut pandangan saya guys ya. Oke, kembali ke laptop ya guys ya. Jadi ini kampas rem YSP ini harganya murah sekali ya guys ya. Ini harganya cuma 13.000 guys. Tapi ini kan bikinannya FCC guys ya. Jadi saya penasaran aja, FCC bikin kampas rem tapi kok harganya murah gitu ya. Harusnya kan pabrikan kelas YSP, SCC ini kan harusnya harganya ya nggak segitulah ya. Sama kayak merek-merek yang yang dari Cina itu ya, yang kampas-kampas dari Cina yang harganya 10 ribuan, 8 ribuan itu ya. Kita lihat dulu ya guys ya, build quality-nya ya. Nah, jadi kalau dari build quality-nya sih ini bagus ya guys ya. Karena bahan platnya kan tebel ya. Biasanya kalau kampas yang 10 ribuan, 8 ribuan itu kan bahan platnya kan tipis ya, ini kan tebel ya. Ini bahkan ini sama ya, ukurannya sama yang dari Daytona aja, sama tebelnya ya guys ya. Nah, biasanya kalau yang murah-murah 10 ribuan, 8 ribuan itu kan biasanya platnya tipis ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini saya beli 8.000 atau 6.000 ya, lupa saya. Nah, ini kan platnya tipis ya guys. Nah, kelihatan kan tipis ya. Nah, latnya tipis ya.
Ini yang harganya 8 ribuan nih guys, saya beli 8 ribu apa 6 ribu ya, lupa, pokoknya sekitar itulah, kan platnya tipis nih. Nah ini kalau dari build quality-nya sendiri bagus ya guys, selain platnya tebel, kampasnya juga tebel, sama lah kayak punya Daytona ya waktu baru ya. Nah terus ini juga emboss ya guys ya, ini di mereknya ini di emboss ya, dicetak ya, bukan hanya cuman sablonan aja ya, dicetak. USB dicetak, ini juga 1 mm dicetak, bahkan untuk kode produksinya pun dicetak juga ya. Jadi ini udah bilang sih ini harga murah tapi prosesnya serius gitu ya guys ya, nggak asal-asalan ya. Biasanya kalau yang asal-asalan kan yang merek 10 ribuan ini kan harganya bercanda, tapi ya prosesnya bercanda juga ya, dan bahannya juga mungkin bercanda juga nih. Ini bahannya kalau buat ngerem nggak enak ya guys ya, keras, namanya juga bercanda nih ya. Oke guys, jadi ini kalau dari padnya sendiri nih banyak gramnya ya guys ya, banyak kuningannya nih guys ya, nah, kuningan gini ya, banyak plat kuningan, serbuk kuningannya ya, jadi nggak murni pakai bahan apa ini namanya, nah, kurang tahu saya guys, pokoknya itulah. Beda sama punyanya Daytona ini yang nggak ada serbuk-serbuk kuningannya nih guys ya. Ingat saya ya, Daytona dari baru tuh dia mulus, hitam mulus gini guys ya, nggak ada serbuk kuning-kuningnya seperti itu guys ya. Ya sedangkan kalau SCC ini ada, ini mirip kayak standar ini, kampas standar juga seperti ini ya guys ya, ada serbuk kuning-kuningnya seperti ini guys ya. Nah ini jadi kalau dari build quality-nya ini udah dipastikan bagus ya guys ya, platnya tebel, kampasnya tebel, semuanya tebel dan pasti presisi ya guys ya. Nah sama ya guys ya. Ya sama guys ya. Nah ini langsung kita pasang aja guys ya, ke motornya. Nah ini tadi udah saya lepas ya. Nah biasanya kan bagian ini kan kotor ya guys ya. Nah, ini yang bikin pergerakan kampasnya itu waktu direm dia nyangkut di sini ya. Ini harus dibersihkan ya. Ini kemarin udah saya bersihkan, cuman memang warnanya hitam gini nih. Nah ini kan kurang masuk ya, ini dimasukin dulu ya. Tapi sebelumnya yang di atas sana yang ini dibuka dulu ya. Nah ini kan udah saya buka ya, tinggal ngeluarin karetnya aja. Ya udah saya buka ya. Nah ini dorong sampai mentok ya guys ya. Oh ya tapi jangan lupa kalau kotor ininya dibersihkan dulu ya guys ya, pistonnya tadi ya, biar nggak bocor. Nah ini jarak mainnya udah pas ya, jadi ini bisa dimasukin di cakram. Kalau tadi kan kurang mepet. Nah ini udah selesai gitu ya, tinggal nutup bagian atasnya aja.
Nah ini kan karena didorong tadi dia minyak remnya jadi agak naik guys, karena kedorong. Kita tekan aja dulu. Nah ini kan udah gigit ya, nah udah gigit, berarti tinggal ditutup aja. Ini ukurannya pas ya, pas bagian di atas nih ya, pas di atas bagian top itu max ya, bagian max. Udah selesai guys ya, udah selesai pemasangannya kampas remnya. Jadi ini dicoba dulu ya, besok saya coba dulu kira-kira seperti apa feel di remnya ya, apakah membal juga, apakah keras juga. Oke guys, nanti ini kita tunggu besok ya, kira-kira seperti apa dengan harganya yang 13 ribuan tapi produknya dari YSP FCC. Nah oke guys, jadi ini tadi motornya udah saya pakai untuk pulang pergi kerja ya guys ya, dan kebetulan ini hujan ya guys ya, kebetulan ini hujan. Nah jadi yang saya rasakan dari penggunaan kampas rem YSP ini, kalau dalam kondisi kering sih normal ya guys ya, jadi dia empuk, kalau ditekan remnya tumpuk dan dia pakem ya. Nah cuman kalau di kondisi hujan memang ada sedikit penurunan pengereman ya guys ya. Jadi kalau menurut saya waktu kondisi hujan deras pengeremannya memang sedikit agak berkurang ya, cuman nggak signifikan gitu guys ya. Nah kalau dibandingin sama yang Daytona kemarin, kalau Daytona itu walaupun kondisi kering, panas atau hujan sekalipun dia nggak ada perubahan ya guys ya. Ya mungkin ini efek dari harga ya guys ya, dengan harga yang murah, jauh lebih murah dari Daytona ya, bahkan sepertiganya harganya ya, hampir sepertiganya. Jadi kalau misalkan daya pengeremannya sedikit turun dibandingin Daytona ya wajar ya guys, karena ada harga rupa ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya, kesimpulan dari kampas rem YSP ini dengan harga yang cukup murah 13.000 rupiah, tapi dapat kualitas yang ya mungkin bisa dibilang setingkat di bawah Ori ataupun Daytona ya guys ya, untuk kondisi kering ya. Sedangkan untuk kondisi basah ini memang agak sedikit berkurang ya, tapi nggak signifikan ya guys ya. Nah mungkin sekian dulu video dari saya. Thanks for watching.